وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Kita akan bahas Kitabul Laqit, Kitab Laqit. Apa yang dikatakan Laqit? Ariful Laqit lughatan wa istilahan. Silahkan definisikan Laqit baik sisi bahasa maupun dari sisi istilah. Al-Laqitu fil lughah, Al-Laqit dari sisi bahasa artinya yaitu at-tiflu alladhi yujad marmiyan 'ala at-tariqi la yu'raf abuhu wala ummuh. Yang dikatakan laqit adalah seorang anak yang ditemukan terlantar di jalan, tak diketahui ayahnya maupun ibunya. Ini disebutkan dalam kitab Lisan al-Arab. Itu dikatakan laqit. Jadi kalau kita bertemu dengan seorang anak, tidak tahu dari mana asalnya, ibunya kita tidak tahu, ayahnya juga nggak tahu, ya, terlantar begitu di jalan. Maka ini dikatakan anak ini istilahnya dalam fikih yaitu laqit, anak yang terlantar di jalan, tak diketahui nasabnya, nggak ketahui keluarganya. Wa fil Misbah, dalam kitab Misbah disebutkan waqad ghalabal laqit alal maulud manfudh. Laqit ini lebih umumnya satu sebutan untuk anak yang dibuang, ya, anak kecil yang dibuang oleh keluarganya. Wastilahan ar-rafa'ul hanafiyah. Adapun secara istilah didefinisikan oleh mazhab Hanafi yaitu ismun lihayyin mauludin tarhahu ahluh khaufan minal ailati au firaran min tuhmatir ribati, yaitu sebutan untuk anak yang hidup, seorang anak yang masih hidup yang dibuang oleh keluarganya karena si keluarga takut kalau mereka jatuh miskin, ya, dikarenakan ada anak ini mereka takut jatuh miskin, atau karena lari menghindari tuduhan aib terhadap keluarga tersebut. Ini dia ikhwah. Ya, kalau kita lihat di zaman kita sekarang ini, itu anak-anak bayi orok yang baru lahir terkadang ditemukan di tong sampah, terkadang ditemukan di pinggir jalan, bahkan terkadang ditemukan di hanyut. Na'udzubillah min dzalik, la haula wala quwata illa billah. Ini merupakan ulah dari para orang tua yang tak bertanggung jawab. Anak-anak yang dibuang seperti ini, orok yang baru lahir itu dibuang, ikhwah. Bahkan tali plasentanya pun belum lepas dari pusarnya. Mereka menangis, mengerang-erang, dan mereka pun warnanya juga masih merah, baru lahir, ya. Ternyata suara tangisan bayi berasal dari tong sampah. Si bayi baru dibuang oleh ibunya. Inilah anak yang disebut dengan laqit. Anak laqit, ya, anak yang dibuang oleh keluarganya. Umumnya ikhwah, kalau kita bertemu dengan bayi seperti ini, itu umumnya bayi dari hasil perzinahan, ya. Makanya di sini didefinisikan bahwasanya yaitu bayi yang dibuang oleh keluarganya karena si keluarga takut miskin. Takut kalau ini anak kalau ikut makan dengan dia maka mereka akan semakin lapar. Demikian ikhwah. Ya, sebagaimana telah kita bahas di kajian-kajian yang lalu, ya, sudah lama. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala taqtulu auladakum khasyata imlaqin nahnu narzuquhum wa iyyakum.
Jangan kalian membunuh anak kalian karena takut miskin. Kami yang memberi kalian rezeki, dan mereka juga kami yang memberi rezeki. Bukan kalian yang memberi anak-anak kalian rezeki. Janganlah kalian bunuh karena takut miskin. Kalau ini ikhwah nggak membunuh dia, tapi dibuangnya anaknya. Ya, dibuang. Demikian. Jadi anak yang seperti ini, yang bernasib seperti ini disebut dengan laqit. Atau karena untuk menghindari tuduhan berbuat buruk. Ya sebenarnya ikhwah, kalau ada seorang perempuan tak punya suami kemudian dia hamil dan melahirkan, ini tentunya perempuan jelaslah bukan perempuan yang baik-baik. Wa arafa Syafi'iyah, adapun para ulama yang bermadzhab Syafi'i, mereka mendefinisikan kullu sabi dha'iun la kafilun lah. Semua anak yang terlantar yang tidak ada orang yang menafkahinya. Semua anak yang terlantar dan tidak ada orang yang menafkahinya. Arraful Hanabilah bi'annahu, para ulama yang bermadzhab Hambali, mereka mendefinisikan tiflun ghairu mumayyizin la yu'raf nasabuhu. Anak kecil yang belum mumayyiz, belum berakal, ya, yang tidak diketahui nasabnya. Ya, seperti yang tadi di awal dikatakan, tidak diketahui siapa ibunya, siapa ayahnya. Fisyari, turiha fisyari, dia dibuang ke jalan. Au dhallat tariq, atau anak kecil yang nyasar atau tersesat. Ma baina wiladatihi ila sini tamyiz, dan itu berlaku mulai dia lahir sampai dia tamyiz, usia tamyiz. Kemudian ikhwah, wa yumkinul jam'u baina hadhil aqwal fanaqul. Jadi ada beberapa definisi yang telah kita bacakan tadi. Mungkin kita bisa mengkompromikan semua definisi ini dengan mengatakan bahwasanya al-laqit adalah tiflun ghairu mumayyizin la yu'raf nasabuhu dhallat tariq wa tarahahu ahluhu khaufan min al-'illati aw firaran min at-tuhmati ribati aw li sababin akhar. Laqit adalah seorang anak yang belum mumayyiz, belum berakal, di mana tidak diketahui nasabnya. Ya, tidak diketahui nasabnya, dia karena nyasar atau karena memang sengaja dibuang oleh keluarganya karena takut aib, karena takut miskin, atau takut aib, atau dikarenakan sebab-sebab yang lainnya. Demikian ikhwah. Jadi inilah definisi jami' yang mengumpulkan dari definisi yang disimpulkan dari definisi-definisi yang sudah disebutkan. Jadi ikhwah, yang dikatakan laqit itulah anak yang terlantar tadi itu, anak bayi. Tapi kalau dia sudah sampai berakal, ya, sudah mumayyiz, mungkin ya 2 atau 3 tahun sebelum dia balik, itu tidak dikatakan laqit lagi, ya, tidak lagi dikatakan laqit, karena dia sudah bisa bekerja, dia sudah bisa melakukan apa yang terbaik, berpikir apa yang terbaik untuk dirinya. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Inilah yang akan dibicarakan dalam kitab ini, Kitabul Laqit, kitab laqit, yaitu kitab yang membicarakan tentang anak yang terlantar, anak yang dibuang oleh keluarganya atau dikarenakan sebab yang lain, ya, tak diketahui siapa ayahnya dan tak diketahui siapa ibunya. Inilah anak ini, ya, yang akan kita bicarakan. Apa saja hal-hal yang perlu dibicarakan terkait dengan anak ini? Karena ikhwah ini anak-anak, ya. Anak adalah seorang manusia. Kita sebagai seorang muslim juga punya kewajiban ketika melihat anak seperti ini, ya. Ketika kita bertemu dengan anak yang terlantar seperti ini. Makanya Islam mengatur ini semua ikhwah.